Sukacitamu mengalir buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami, hati kami, hidup kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. As I worship You. Menyembah
kami berkobar-kobar. Biar hati kami menyala-nyala dan semangat senantiasa. Biar Kau sucikan hati kami melalui firman-Mu. Karena hati ini tempat Engkau diami. Yang menonton dan mengatur seluruh hidup kami. Yang membawa kami dalam kemerdekaan, di dalam ibadah kami. Supaya kami tidak kena kuk perhambaan, baik kuk agamawi, kuk hukum Taurat maupun rohani. Supaya kami bisa masuk di dalam rencana Allah. Supaya kami tidak bangga ketika kami ada di pelataran. Kami tidak bangga ketika kami pelayanan. Tapi kami ingin masuk ke ruang Maha Kudus berjumpa dengan Engkau. Sebab itu Tuhan buat hati kami rindu dan mengasihi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan kewajiban, bukan rutinitas, bukan tugas. Bukan karena takut miskin, takut masa depan. Karena mengasihi Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu setiap orang di tempat ini. Supaya kami boleh mengalami Kristus yang hidup dalam hidup kami. Supaya kami boleh dimerdekakan dari kehidupan kami. Yang kena kuk, yaitu kena perhambaan. Baik di dalam ibadah, baik di dalam pekerjaan. Itu terutama di dalam dunia ini. Supaya kami boleh dibebaskan dan boleh beria-ria bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka Tuhan yang sakit kanker. Baik yang ada Kanada, Singapura, Surabaya maupun yang di tempat lain. Tuhan maupun di Jakarta, Kanada, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Engkau memberi kekuatan, kemenangan, kesucian. Yang dalam pergumulan pekerjaan, rumah tangga, karir, studi mereka. Tuhan, bahkan dalam keuangan semuanya. Tuhan menyertai, memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu saudara. Kita akan baca yaitu Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Murah hati. Murah hati. Disiplin. Disiplin. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Kesalehan. Kesalehan. Murah hati. Murah hati. Disiplin. Disiplin. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Kesalehan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu satu firman Allah. Supaya kita jangan terjebak di dalam kuk agama, kuk rohani. Apalagi hukum Taurat. Di mana Allah sudah membebaskan kita dari hukum Taurat yang mematikan, yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Sehingga Allah memberikan hukum kasih karunia. Yaitu iman, percaya dan hidup kita sungguh-sungguh datang kepada Allah. Sehingga di dalam doa kita bukan hanya doa di pelataran, panjang lebar, bertele-tele. Supaya dilihat orang di tikungan pinggir jalan maupun di rumah-rumah ibadat dengan panjangnya kata-kata bertele-tele. Sepertinya nanti itu didengar Tuhan. Tidak. Jikalau kamu berdoa masuk dalam kamarmu, kunci pintumu. Karena berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan laporan, bukan permintaan. Juga bukan asal tahu saja. Banyak orang mulai doanya saudara sudah menjadi kuk. Harus doa jam segini, harus doa panjang-panjang. Harus mulai ikut ibadah doa lagi semalaman, itu bagus. Nanti kita harus di lapangan. Ayo kita gerakan doa. Keliling kota dan sebagainya. Saudara saya kasih tahu. Untuk apa doa seperti itu? Supaya gereja bersatu. Di gereja kita sudah tahun 2006 sampai hari ini 60 gereja setiap kali ibadah. Dan setelah ibadah mendoakan doanya apa? Supaya gereja, pekerja, jemaat Tuhan, hamba Tuhan diberkati supaya menjadi berkat. Supaya gereja dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Supaya gereja persatu rukun tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Itu satu gereja berapa kali doanya. Kita tidak membuat repot saudara. Kita harus datang ke lapangan, kita berdoa. 10.000 orang nanti besok di sana, Jakarta, Surabaya. Berapa miliar rupiah habis uangnya. Loh kenapa semakin banyak semakin Tuhan dengar? Tidak. Tuhan berkata Elia manusia biasa seorang diri. Karena dia sungguh-sungguh dan hidup benar di hadapan Allah. Maka dia berkata supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun.
Saudara, seorang pendeta harus tahu. Tidak perlu merepotkan jemaat terlalu banyak. Oh, kenapa? Kalau dia mau hidup sungguh-sungguh benar, dia tidak perlu membawa jemaatnya itu sampai ke lapangan, sampai ke macam-macam. Membuat sibuk seperti menjadi cook. Tuhan punya beban, rasanya punya beban berat. Kata Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa gereja memberikan cook? Seakan-akan Tuhan itu sukar didekati, harus diminta, dirongrong semua. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik hati, saudara. Ketika engkau minta ampun, Tuhan minta ampun, kok gak diampuni. Saudara tahu, ketika engkau minta ampun, itu sebelum kau minta ampun. Yesus mati di kayu salib. Sebelum kita minta ampun, pengampunan sudah turun. Kasih karunia, kesembuhan, kemuliaan, semua sudah turun. Ketika engkau minta ampun, Tuhan ampuni aku. Kok gak diampunin? Sudah turun. Loh kok gak turun? Dia sudah ada sejak 2000 tahun yang lampau. Tinggal kita tidak mengampuni orang lain. Makanya ini tidak turun. Bisa mengerti gak? Demikian juga saudara. Tuhan berkati aku, beri aku, beri aku. Sejak mati di kayu salib, kita tidak dibawa kutuk lagi. Kita dibawa kasih karunia Allah. Loh kenapa aku tidak dikasih? Firman Tuhan, dia itu murah hati. Tidak ada orang datang kepada dia dibuang. Tidak ada orang minta tidak diberi. Bapak yang jahat pun memberi. Kenapa kita tidak dapat? Karena Tuhan sudah memberi. Terus kok gak dapat? Berilah maka kamu akan diberi. Tuhan aku minta kemurahan. Tuhan katakan berbagailah orang murah hatinya. Dia akan mendapatkan kemurahan. Semua Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara, hanya kita tidak melakukan bagian kita. Sebab itu kekristenan hari ini kita jadi minta doa panjang. Kita minta doa berkat di gereja supaya dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Itu sudah ada. Ketika dia mati di kayu salib, siapa yang memandang salibnya, dia akan disembuhkan, dipulihkan. Amin. Tapi kenapa aku kok masih sakit? Kenapa aku doa gak sembuh? Ada dua macam. Pertama, memang Tuhan izinkan setan mengganggumu. Tapi Tuhan ingin memulihkan kamu. Kedua, mungkin engkau harus lebih sungguh-sungguh dekat kepada Allahmu. Supaya engkau melepaskan pengampunan, sakit hati, kekecewaanmu, kejengkelanmu. Supaya engkau hidupmu bersih di hadapan Allah. Amin. Itu harus diatur semuanya. Akhirnya kita berdoa panjang-panjang. Kok salah Pak? Tidak. Minta pulih, minta diberkati, enggak salah. Saudara, kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Sudah? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mau doa panjang? Mau doa 1 juta orang? Mau bikin seluruh gereja susah? Mau mengeluarkan uang ratusan miliar? Doa di gedung, di pesawat, di semua? Datang ke Tuhan. Firman-Nya masuk, minta pasti dikasih. Itu kita dikasih kuk sama gereja-gereja yang sudah menjadi gereja agamawi. Seakan-akan gereja kalau doanya panjang di mana-mana dengan aturan-aturan penyembahan, dengan aturan ini itu seakan-akan kelihatan rohani. Tidak. Itu semakin dia jauh dari Tuhan. Karena dia cuma pakai sarana, dia tidak pernah menjumpai Tuhan. Dikatakan ini, kalau engkau datang kepada Tuhan dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Berarti doa itu bagus. Tetapi kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, saya ini sering ikut pembicara juga di dalam NPC, doa nasional. Saya dikatakan orang-orang, wah Pak Fengki datang oposisi. Bukan oposisi. Saya katakan, kalau kalian mengajar selalu doa panjang semuanya, bahasanya semua. Kalau saya mengajar kepada saudara yang kalian lupakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kalau berdoa harus mengimani, kalau tidak mengimani tidak ada gunanya. Kalau berdoa kamu percaya sudah menerimanya, maka itu akan kamu terima semuanya. Betul gak? Kalau kamu berdoa, kuasai dirimu jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu mudah. Elia manusia biasa. Karena dia sungguh-sungguh dapat.
Jadi seorang pendeta harus bisa tahu seperti itu. Jangan buat jemaat susah. Tapi supaya aku diberkati, aku doa. Saya kasih tahu saudara. Yohanes 15 ini aja dulu. Kalau saya ini contoh. Tuhan, aku berdoa supaya diberkati, dipulihkan, disembuhkan, macam-macam lah ini. Panjang terus lebar ngajak jemaat. Doa puasa terus. Dikasih Tuhan berkatnya. Doa lagi, dikasih lagi. 7 kali keliling, terus doa sampai terus bersama untuk dikasih. Diberkati enggak? Basah, diberkati kan? Terus dia ngomong apa? Lihat nih aku nih, diberkati, gerejaku gede, uangku banyak, semuanya datang. Karena aku doa panjang terus. Dia menunjukkan kekayaan, kehebatan, keberhasilan doanya. Yohanes 15 mengatakan hari ini, saudara, kita enggak minta, tapi kita masuk di dalam rencana Allah. Di mana dia? Dia tidak pernah menunjukkan kekayaannya, walaupun dia lebih banyak. Dia menunjukkan kasih Allah dan Allah di dalam dirinya. Dia tidak berkata, ini loh doaku hebat, doa di gerejaku kamu kaya, doa di sini kamu kaya, lihat ini mujizat uang banyak. Dia mengajar saudara untuk kasih, melayani, mengampuni. Dia hidup tenggelam di dalam Allah. Allahnya yang kelihatan, bukan kekayaannya. Saudara tahu gereja saya megah segini. Segini hebatnya. Tidak perlu. Mau besar kecil, tunjukkan kasihmu kepada banyak orang. Bukan kesombongan seperti sebuah ini yang suatu hari kering. Dia akan minta kembali ditumpahi lagi. Ini tidak pernah kering. Karena dia bersama dengan Tuhan. Sebab itu dikatakan, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Dia tenggelam di dalam Tuhan. Yang muncul adalah ucapan syukur. Ketika aku diberkati, ketika aku berdoa pelayanan sekian tahun dan kemudian doa, aku punya handphone banyak, rumah banyak, sepatu 30 juta, tas 100 juta, jubah ditunjukkan orang begitu hebat. Gak salah kamu punya uang, gak ngerampok. Kenapa kamu gak tunjukkan kemurahan hatimu kepada orang lain? Engkau bisa memakai sepatu 30 juta kalau engkau pelayan Tuhan. Oh iya Pak. Kenapa engkau gak pakai yang 2 juta? Yang 13 juta engkau bantukan kepada orang miskin. Loh saya punya, silakan kamu pakai 1 miliar. Asal kamu bisa bantu 1 miliar di tempat lain. Amin. Itu hakmu. Tapi kalau engkau pakai 1 miliar. Engkau cuma nyuruh orang cuma nyumbang kamu, tapi kamu gak pernah nyumbang orang lain. Itu namanya ini saudara, dia tunjukkan dirinya yang hebat untuk menarik semua orang datang di gereja. Gerejaku kaya ini loh karena aku punya doa ini. Dia tidak mengajarkan engkau untuk mencari Allah dan hidup di dalam rencana Allah. Oleh sebab itu hari ini keluar dari kuk rohani, kuk agamawi. Bukan berarti tidak berdoa, bukan berarti doa singkat. Karena doa itu hubungan dengan Allah. Kalau panjang minta, laporan. Itu tidak bagus. Kalau gitu aku gak laporan. Tuhan aku percaya engkau, terima kasih, amin. Berarti engkau cuma menganggap Tuhan itu tahu. Tapi engkau tidak pernah komunikasi dengan Allahmu. Jadi bukan panjang pendeknya doa. Tapi kerinduan untuk bicara dengan Allahmu. Itu yang paling penting. Itu tidak pernah dibuka oleh banyak pendeta. Hanya semua orang cuma berkata doa, supaya berkati, doa minta, bertalu-talu. Membuat sepertinya Tuhan itu sukar didekati. Sepertinya Tuhan itu jahat, sulit. Sehingga kita membuat rintangan begitu banyak. Tuhan itu maha kasih, maha murah. Dia selalu memberi, tidak pernah menolak. Legion datang kepada Tuhan. Setan yang mengikat orang gerasa. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang menyembah. Dan berkata, jangan siksa aku, tidak disiksa. Jangan suruh aku pergi keluar daerah. Tidak perlu keluar daerah. Suruh aku masuk babi, silakan. Bayangkan. Setan saja yang kurang ajar sama Tuhan. Duh, minta pun diturutin. Siapakah engkau dan saya? Kenapa engkau merongrong seperti itu? Sebelum kau minta, Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Sebelum kau minta datang di gereja ini, Tuhan jangan lupa loh aku besok ke gereja. Nafasku jangan dikurangi. Tidak pernah kau minta seperti itu. Tapi Tuhan tetap membawa kamu di tempat ini. Cuma pikiran kita datang di gereja, aku besok ke gereja. Kalau boleh ketemu orang kaya, kalau boleh diberkati, itu permintaanmu. Tapi enggak kamu minta, nafas panjang dikasih Tuhan. Jadi seakan-akan di dunia ini kalau enggak minta, banyak doa panjang-panjang enggak dikasih Tuhan. Kita membuat Tuhan itu sepertinya mempersulit hidup kita.
Dia tidak pernah mempersulit. Dia itu membebaskan kita karena dia mati di kayu salib. Sehingga kita keluar dari hukum Taurat. Saudara. Tapi kita sekarang membuat gereja sepertinya kelihatan bagus. Dengan macam-macam agamawi. Kita dikasih beban begitu banyak. Perpuluhan sampai berapa puluh kali. Doa mesti panjang-panjang. Bahasa roh, penyembahan. Doa lagi. Saudara, terlalu capek kita ini. Sampai akhirnya kita lupa mengasihi orang tua. Kita lupa untuk bekerja. Kita lupa untuk mencari jiwa. Kita lupa mengampuni orang lain. Saudara. Terus kita di gereja seakan-akan sombong di gerejaku. Penyembahan bahasa rohnya 30 jam. Penyembahannya 2 jam. Artinya 30. Bandnya paling top. Gedung paling gede. Dia lupa. Saudara, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya menjauh daripadaku. Saya ingin supaya hari ini. Bukan soal kita tidak mau besar. Besar boleh. Tapi yang nomor 1. Hati kita harus diperbarui. Kita harus masuk tenggelam di dalam Allah. Jangan menunjukkan kehebatan kita di luar Allah. Karena kita diberkati. Tapi kita harus masuk. Mau besar apapun juga tunjukkan Allah. Bukan diri kita. Ini yang sebenarnya saudara. Yang harus kita kerjakan di dunia ini sekarang. Makanya gereja-gereja sekarang termasuk kita harus berubah. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang sulit. Makanya kita lihat dulu. Temanya. Bebas kuk perhambaan. Menuju kemuliaan. Yohanes 15. Sudah. Sekarang kita lihat. Pertama, ragi Farisi, munafik, kuk agamawi. Ragi Farisi, munafik, kuk agamawi. Ada juga ragi Herodes. Tapi kita ambil satu poin ini ayatnya banyak. Saya potong-potong aja. Kita lihat dulu. Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya berjaga-jagalah. Dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yaitu pengajaran agamawi, kemunafikan. Karena mereka tidak masuk kerajaan surga. Maka mereka juga merintangi orang datang di surga. Membuat peraturan-peraturan seakan-akan surga itu sulit. Yesus memberi kepada kita, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dipersulit oleh banyak gereja. Oh, kali aku sudah punya iman. Betul punya iman. Imanmu untuk apa? Minta mujizat, minta kaya. Bukan salah. Imanmu harus bertumbuh sayang. Supaya imanmu mencapai kepada kasih. Ketika kasih engkau, imanmu menghasilkan kebaikan kepada orang lain. Bukan minta untuk dirimu, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Kalau iman bertumbuh sampai kepada kasih, maka kasih itu berbuat baik. Kasih itu mengampuni, melayani orang lain. Jangan imannya semakin gede, mintanya mujizat untuk dirinya sendiri. Bukan salah. Tapi itu tidak baik. Gereja itu mengajar kepada kita supaya kita lepas daripada segala ego kita. Kenapa? Karena sebelum kamu minta, Allah sudah memberi kepadamu. Kemudian kau minta. Dia jadi di gereja, kau diberi. Gak minta, lupa tetap diberi. Dulu datang di gereja, berdoa dikasih. Buka toko dikasih. Tokonya rame, lupa berdoa. Tetap dikasih. Akhirnya ingat lagi, doa lagi dikasih. Minta apa lagi dikasih. Gak minta, dikasih. Akhirnya dia jadi gereja. Minta terus. Jadi kita akhirnya minta terus. Jadi kita jadi beban. Kita lupa, gak minta pun dikasih. Amin. Minta pun dikasih. Jangan paksa terus minta kepada Allahmu. Seakan-akan Allah itu kalau gak diminta dirongrong, gak ngasih. Pandangan-pandangan yang membuat saudara sepertinya punya iman. Dengan doamu seperti Allah tergerak membantu kamu. Itu gak salah juga. Tapi seakan-akan doamu lebih hebat dari Allahmu. Allah itu kasih. Sehingga kau tahu bahwa doamu itu bukan membuat Allah itu bergerak menolong kamu. Tapi Allah memang mengasihi kita. Doa itu membuat kita ini supaya belajar merendahkan diri kepada Allah. Supaya kita berkomunikasi dengan Dia. Supaya apa yang aku dapat itu dari Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Ini penting, kalau tidak kita akan rusak terus. Tuhan akan datang, gereja semakin kacau. Termasuk gereja kita gak ngerti orang lain, kita diri sendiri. Makanya saudara, kalau begitu bagaimana Pak? Sedikit lagi mengkamilkan seluruh adonan. Ayatnya kok jadi baca. Kalau mau saudara baca ya Galatia 5:9 gak perlu.
sedikit lagi pengajaran merusak seluruh ajaran sehat. Contohnya saudara, kalau kita bicara, ayo kita mulai hari ini. Lupa saudara untuk misi. Kita ini jadi akhirnya sedikit pengajaran salah. Kalau gitu hari ini kita akan keliling kota. Setiap hari jam 12 malam jam pagi. Gak salah juga, bagus itu latihan doa. Gitu. Tapi itu merusak seluruh pekerjaan Allah yang hebat. Akhirnya semua gereja jadi seperti itu. Jadi kita diperbudak oleh sarana-sarana. Kita lupa untuk memberikan hati kita kepada Allah. Itu pertama, hati-hati. Yang kedua, bebas dari kuk agamawi, kuk rohani. Karena hari ini 4 poin, tadi 3 poin. Supaya tidak kelamaan, tadi dipesani jangan lama-lama Pak. Kalau bisa maksimal 2 jam khotbahnya ya boleh lah. Yang 2, bebas dari kuk agamawi, kuk rohani. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Apa dikatakan? Oh kalau gitu saudara harus baptis ulang, baptis selam, baptis ini. Boleh itu baptis. Jangan terlalu banyak dibebani. Percaya Yesus, orang penjahat itu langsung masuk surga tanpa dibaptis. Baptis, kalau ada kesempatan baptis segera. Jangan mundur-mundur karena itu kegenapan hukum Allah. Tapi kalau saya baptis diputar-putar, baptis ini tidak berlaku, baptis ini tidak berlaku. Siapa yang mau berlaku? Baptis bukan pendeta, bukan nama gerejanya yang membuat berlaku. Baptis itu adalah nama Yesus yang membaptis dia. Amin. Mau gereja megah, mau gereja kecil, mau pendeta hebat kecil. Dia tidak, namanya, gerejanya tidak akan membuat orang ini baptisnya selamat. Yang membuat selamat nama Yesus. Hati-hati saudara. Sekarang gereja mulai, mau masuk di gereja saya. Baptis apa? Ulang sampai bagus. Ingat, berarti gerejamu yang membuat kebaptisan hebat. Bukan nama Yesus. Nah ini cuma contoh-contoh. Loh kenapa? Karena ini ayatnya ada. Kita lihat dulu. Saya gak berusaha menyinggung karena ini pengajaran hari ini. Doa, ibadah dengan karakter Kristus. Berarti kalau kita doa itu harus ada karakter. Harus ada hati murni. Jangan menjadi agamawi. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama ditinggal. Dan dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Loh, yang awal kok sia-sia? Itu sudah harus ditinggal. Kalau itu balik di situ terus sia-sia kita. Nggak bertumbuh. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Apa itu? 2. Tentang berbagai baptisan. Sudah dilanggar semua. Katolik, Protestan semua sudah beda. Kita sekarang nggak bisa apa-apa. Yang mau percik-percik, selam-selam, mau ngambang-ngambang. Sudah mau terbang-terbang. Di tempat saya tidak masalah. Saudara sudah pernah dibaptis sana percik, mau selam terpaksa, tapi kita tidak mengatakan kalau itu tidak laku, tidak ada di tempat saya. Tapi kalau mau ulang tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita mengatakan yang pertama salah, tidak ada. Kita menghargai nama Yesus itu. Yang penting apa Pak? Dulu. Penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Tumpang tangan, tumpang nggak salah, itu ada Kisah Rasul. Tapi apa yang paling penting? 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Baptisan dulu. Ini satu-satu. Tapi tidak khusus baptisan semua kita beri. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Biasa saya kalau segini ini untuk seminar hamba Tuhan. Saudara. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenasisan jasmanimu, tetapi untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mau 7 kali, mau 100 kali. Kalau hatimu gak kembali murni dan nuranimu gak murni. Apa itu nurani murni? Kalau pertama kali kita mencuri itu bingung saudara. Tapi kalau sudah 20 kali hilang. Kalau pertama kita jabat dikasih suap, pak jangan pak. Iya pak. 30 kali dikasih duit.
Cukup enggak ini? Beda. Tumpul. Dulu cari gereja takut Tuhan. Kalau mau khotbah doa dulu, Tuhan beri aku hikmat. Setelah pinter khotbah. Shalom saudara, hari ini puji Tuhan baik-baik. Diberkati, jangan lupa memberkati kami juga. Luar biasa enggak? Dia tidak lagi takut Tuhan. Makanya hari ini saudara gereja cuma bingung dengan keuangan, dengan dirinya sendiri. Termasuk jemaat akhirnya menjadi egois. Sebab itu kita lihat dulu. Markus pasal 6 ayat 5-9. Apa itu doa? Ini bicara doa tiga macam aja dulu. Tadi sudah nanti kita akan bicara ibadah. Kita akan bicara penyembahan. Nah, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Pada kita juga ada, tapi gak ngotot-ngotot. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di dalam tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tuhan capek dengarnya kebanyakan. Kalau gak didengar kasihan, didengar kok ngawur ya karuan. Dia tahu sebelum kamu minta, tapi gak apa-apa, minta aja. Tapi harus tahu batas lah. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Walaupun Tuhan gak capek, tapi jangan membuat seperti itu. 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa yang harus kau pikirkan? Doa itu harus punya hati yang kudus. Amin. Karena engkau menghadap takhta yang kudus. Engkau berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Sehingga ketika engkau berdoa harus mengampuni orang lain. Ketika engkau mempersembahkan sesuatu di altar persembahan kepada Tuhan. Dan kau teringat perselisihan dengan saudaramu. Tinggalkan persembahan itu. Berdamailah dulu dengan saudaramu. Baru kau teruskan. Jadi persembahan itu hebat. Tetapi berdamai itu jauh di atasnya. Jadi jangan dibawaku. Persembahan. Nanti perdamaian Pak Pendeta akan doakan supaya didamaikan. Damai dulu. Amin. Damai dulu. Hari ini saudara mesti berubah semuanya. Saya mau tanya saudara. Hari ini. Meja yang kudus atau persembahan yang kudus? Saudara harus berpikir bagus-bagus. Makanya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Artinya ketika engkau mempersembahkan mezbah itu kudus. Tidak bisa diberi sesuatu yang tidak kudus. Ketika engkau mempersembahkan hatimu harus kudus. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu harus benar di hadapan Allahmu. Amin. Itu bukan sembarangan. Oh ini kudus saya kasih dah sembarangan. Supaya aku kaya. Tinggalkan hal yang menyakiti hati Allah. Engkau memberi kepada Allah supaya engkau kaya di tempat kudus. Ini gereja kudus, tempat kudus. Engkau memberi harus kekudusan sebagai ucapan syukur. Bukan supaya kaya. Bukan menyuap supaya dilihat orang lain. Saudara, kita mesti merubah Allah itu lihat hati manusia. Kalau kita sampai suatu hari masuk neraka. Neraka itu jutaan tahun kekal menderita panas sekali. Hai para pendayang Tuhan dan hamba Tuhan ini mungkin ada juga nanti ada media. Jangan main-main selama 70 tahun pelayanan. Kalau kita salah masuk neraka miliaran tahun menderita panas. Kita mengajar orang masuk surga, tapi kita sendiri tidak masuk surga dengan memberikan kuk terlalu banyak. Kita lupa kekudusan itu harus dicintai. Saudara, kita masih bicara tentang persembahan yang banyak, uang yang banyak, per bulan yang banyak. Kita lupa untuk orang mengajar supaya berdamai dan hidup rukun kepada Tuhan, kepada sesamanya. Kita terus lihat saudara. Lukas 18 ayat 11, 12 dan 14. Seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai melalui perumpamaan. Orang Farisi datang kepada di bait Allah dan berdoa, Tuhan,
Saudara lihat ayatnya saja. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti sebuah orang lain. Bukan perampok, bukan pela orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Terus apa saudara? 12. Agamanya bagus sekali. Aku berpuasa 2 kali. Enggak seperti Frankie 1 kali dong. Aku memberikan 1/10. Enggak kayak gereja best, enggak memberi. Oh memberi, tapi tidak ingin kaya. Karena ucapan syukur. Bukan dipaksakan. Bukan dihukum. Bukan ditentukan. Kita tidak memaksakan. Kita harus belajar damai hidupnya. Ini tempat kudus. Amin. Enggak boleh semua seperti itu. Tapi dari segala penghasilanku. Ayat 14. Ini orang agamawi bagus enggak? Hebat. Tetapi pengungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya berkata, ya Allah, kasihannya aku orang berdosa. Ayat 14. Siapa yang dijawab doanya? Aku berkata kepadamu, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, yaitu pemungut cukai. Tetapi orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggalkan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Artinya ketika kita melakukan perpuluhan, kita melakukan doa, puasa, pujian, penyembahan begitu hebat bahasa roh. Dan kita merasa hebat, doamu tidak akan dijawab. Tetapi kita orang berdosa, mungkin puasa bolong-bolong. Tapi kita datang, Tuhan ampuni aku. Aku orang berdosa. Doamu akan dijawab oleh Allahmu. Karena Allah tidak mau engkau menunjukkan kuk agamawimu yang seakan-akan yang menjadikan Tuhanmu. Seakan-akan Tuhan 1 tahun 30 hari puasa. 1 tahun sekian. Tidak menentukan. Walaupun itu baik. Kita lihat Ibrani pasal 8 ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh tangan manusia. Saudara. Jadi kemah sejati, bukan tangan manusia. Kalau pendeta ngomong apa saja bagus, tapi hargai tempat suci itu. Karena tempat suci itu bukan tangan pendeta yang menyucikannya, tapi darah Kristus yang menyucikannya. Amin. Pendeta itu mendoakan saja. Pendeta sama manusia biasa. Ibrani 9 ayat 1. Cepat saja karena masih ada 300 ayat. Saya mesti banyak kasih ayat supaya saudara tahu. Tapi ada yang saya selip-selip potong. Memang perjanjian pertama juga mempunyai peraturan-peraturan. Ikut Tuhan ada peraturannya. 10 hukum Allah. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Jangan ada berhala lain. Ya, jangan menyembah Tuhan lain. Kuduskan nama Tuhan. Hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Hormati orang tuamu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Dan jangan sebagai membunuh. Dan jangan mengambil milik orang lain. 10 dilakukan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Iya. Terus saudara mulai hari Jumat, hari Sabat, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan ini. Kuduskan hari Sabat, betul. Tapi Tuhan langsung ngomong, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau engkau hidup dalam kasih, engkau sudah mengenapi hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu kepada mereka. Itulah isi seluruh perjanjian Allah. Itulah isinya semuanya. Engkau akan lewat dari segala masalah hukum Taurat itu. Jadi bagus sekali saudara. Kalau engkau membunuh, kamu masuk dan kamu berdosa. Tapi Tuhan mengatakan siapa membenci saudaranya sudah sama dengan pembunuh. Luar biasa. Tuhan ingin bicara di dalam hati bukan perbuatan kita. Engkau datang di gereja luar biasa sekali hebatnya. Tapi kalau hati kita tidak percaya dan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, nilainya kecil, Bapak Ibu. Kita terus kita lihat saudara. Ya. Ada beberapa ayat mesti dibuka lagi. Ya Pak, harus dibuka Pak. Mazmur 108 ayat 2.
Saya mesti masukkan terus sampai poin ketiga. Poin keempat. Mudah-mudahan kuat. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ini pujian. Terus lagi, saudara. Yesaya 5 ayat 12. Pujian ya. Saya mau katakan ini pujian dulu. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya. Dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Kalau menyanyi dengan hebat. Tapi kalau perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak pernah dilihat oleh dia. Dia hanya sibuk dengan seperti itu. Tidak ada gunanya. Bahkan dia menyanyi pujian. Tapi tidak ada keadilan dalam hatinya. Itu bahaya juga. Amos 5 ayat 14-15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya kamu hidup. Dan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terus. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Itu namanya takut akan Tuhan. Membenci kejahatan. Kalau orang tidak takut akan Tuhan tidak bisa. Nanti kita akan lihat itu. Menyembah itu harus takut akan Allah. Menyembah itu harus perhiasan kekudusan. Menyembah itu harus meruntuhkan semua berhala dalam hatinya. Jadi bukan hanya sekedar menyembah. Nanti ayatnya ada. Cuman kalau saudara percaya saya ngomong aja. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yakub. Jadi itu saudara. Yang ketiga, lompat aja. Ibadah adalah korban dan persembahan hidup. Ibadah itu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang hidup? Uang berlian itu bukan hidup. Itu bagian dari kasihmu. Yang hidup itu apa? Hatimu yang hidup. Jadi jangan mendengar pendeta yang cuma kasih duit supaya aman. Tidak, Tuhan mengajar kepada saudara. Dia tidak pernah minta uang. Gereja memang butuh uang. Tapi Tuhan tidak butuh uang. Kalau gereja ngomong uang terus, berarti gerejanya butuh uang. Betul, seakan-akan Tuhan tidak menolong gerejanya. Walaupun susah, kita tidak perlu bicara seperti itu. Tapi Tuhan tetap ingin hati kita harus disucikan dulu. Karena dia akan memberkati kita. Ketika kita diberkati, saudara mau ngasih, itu mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi supaya kaya lagi, keterlaluan. Betul. Ini sekarang gereja-gereja, kalau nggak gitu pengajaran akan bisa putar-putar semuanya. Wah kalau gitu, yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi hidup itu hatimu, hidupmu kepada Allah. Dan yang kudus, walaupun nggak bisa kudus, cintai kekudusan. Nggak bisa Pak, bencilah kejahatan. Nggak bisa. Gimana caranya? Benci kejahatan nggak bisa. Berarti suka dengan kejahatannya sulit. Kamu kalau kita bertobat harus menjauhi kejahatan Bapak Ibu. Kalau menjauhi kejahatan gak cinta kekudusan itu akan mendekati ke sana. Bertobatlah. Betul kan? Jauhkanlah dirimu daripada yang jahat. Itu berarti meninggalkan. Gak bisa enggak. Oh kalau gitu ibadah kami Pak. Kalau gitu bagus. Oh tunggu dulu. Yakobus 1 ayat 26. Saya ibadah di gereja bagus Pak. Gerejamu kurang. Oh gereja kita bagus Pak. Oh ya gini orang banyak ngomong saudara. Kita lihat dulu. Apa ibadahnya bagus? Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya itu. Masih menganggap ibadah kita bagus. Kalau keluar masih gosip. Masih fitnah. Masih ngomong enggak. Ah pendeta aku mudah gitu. Biasa deh. Pekerja ngomong. Ah Pak Fengki gitu biasa ya. Gak usah terlalu dipaksain. Bapak. Pujiannya semangat. Mulut kalau gak diikat. Gak ada gunanya ibadah. 1000 kali sekalipun. Jaga perkataan. Karena itu yang menyempurnakan hidupmu.
Yakobus 3 kita nggak usah buka. Siapa yang menguasai lidah, sempurnalah hidupnya. Mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan Allahmu. Jangan suka kritik, jangan suka ngomong jeleknya gereja orang lain. Saudara, dan jangan juga menjelekan gereja kita sendiri. Bicara aja ke apa yang Tuhan mau. Luar biasa. Hosea 6 ayat 3-6. Mudah-mudahan kuat, masih ada 200 ayat. Hosea 6 ayat 3-6. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Harus mengenal sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan seperti, apa saudara? Muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang manggil bunyi. Dia akan datang muncul, gak usah minta. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh mengenal Dia. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap Tuhan itu kalau gak dirongrong doa, gak puasa, gak datang. Aduh, dosa. Seakan-akan aku tahu Tuhan mah baik. Tapi baikmu itu kalau kami gak berdoa 3 jam. Kalau kami gak capek lelah berdoa gak diberkati. Sama seperti engkau mengatakan Tuhan baik. Tapi percuma, dewa lebih baik. Itu bahaya. Mulut ngomongnya bagus tetapi hidupnya masih menganggap tidak baik. Makanya iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara, iman percaya Tuhan tapi tidak ada pengakuan akan Allah dengan hidupnya. Saya hari ini mengubah semuanya. Hari ini memang kita mulai 3 hari, 3 minggu ini kita bicara sesuatu yang keras. Kenapa? Karena ini adalah minggu berkualitas yang ke-1001. Minggu kemarin minggu berkualitas 1000. Minggu yang lalu minggu berkualitas 959. Apa artinya Pak? Artinya kita sudah masuk di dalam 1001 minggu. Dan setiap minggu harus berkualitas bagi Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan menguduskan hari Sabat. Tapi Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata Tuhan, engkau kuduskan hari Sabat? Ya, tidak boleh pegang-pegang. Oke, kalau aku nyembuhkan, no, jangan. Hari Sabat kau nyembuhkan orang lain. Menolong orang lebih benar atau membiarkan. Sabat dihargai Tuhan. Itu hukum dari Musa. Oke. Kalau gitu lembumu kalau masuk di sawah dan tergelincir, saya mesti keluarkan. Jadi kalau untuk kepentinganmu, kamu lakukan. Sebab itu hari Sabat, Tuhan itu atas hari Sabat. Ketika hari Sabat minggu, itu bukan mencari keuntungan, tapi belajar untuk menolong orang lain. Amin. Bukan untuk diri sendiri. Itu perlu. Makanya saudara kita lihat terus, tadi mana itu? Apa yang akan kukatakan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kasih setiamu hilang seperti kabut. 5. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kenal Allah lebih penting, bukan tata cara agama lebih banyak. Walaupun itu ada. Kasih setia, aku tidak suka dengan kasih setiamu seperti embun, kabut yang ada muncul hilang. Tapi aku suka dengan kasih setiamu. Kok bingung saya? Itu artinya kasih setia itu cuma muncul sebentar. Hanya cuma cari berkat atau rame-rame. Tapi kasih setia yang Tuhan ngomong itu steadfast love. Kasih yang kokoh. Digempur masalah, persoalan penyakit, dia tetap mengatakan Allah baik. Amin. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap beribadah, tidak kurang. Kalau diberkati, wah masuk. Begitu ada masalah, gereja percuma. Kasih setiamu seperti embun. Hanya cuma dikasih duit seperti orang-orang duduk. Kasih, thank you Pak. Buka pintu semuanya. Kita tidak. Saudara, itu bukan cara kita hari ini. Oke. 2 Timotius pasal 3. Ayat 4 dan 5. Ini saya mesti habisin 2 ayat ini. Baru kita masuk ke 4. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apa itu akibatnya?
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan itu. Oh, saudara. Artinya dia ibadahnya kuat luar biasa. Tapi hidupnya berkhianat. Hidupnya tidak beres. Bisa. Roma 16 ayat 18. Nanti saya akan cerita panjang aja. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Yang keempat, penyembahan yang benar. Apa penyembahan yang benar, saudara? Dan dikatakan Yohanes 4 ayat 20, gak usah dibuka. Barang siapa menyembah ini, menyembah Tuhan bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tapi barang siapa menyembah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu roh? Saudara, sebelum Yesus turun ke dunia, Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, Aku akan memberikan roh yang baru kepada kamu, hati yang baru yang taat. Berarti zaman dulu orang rohnya masih belum diberikan. Walaupun orang itu cinta Tuhan. Tapi kapan muncul? Waktu Tuhan datang. Sehingga dia berkata, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Saudara. Jadi yang diomongkan Tuhan itu untuk roh, bukan untuk jiwa kita. Tetapi banyak pengkhotbah sekarang motivator. Untuk jiwamu yang digerakkan. Mantap, aku semangat. Semangat itu jiwamu lagi digerakkan. Bukan rohmu. Itu sugesti. Itu kekuatan dunia. Bukan kekuatan Allah. Sehingga engkau haus untuk didorong, haus untuk dengar lagi. Tapi ketika firman Allah datang di dalam hatimu, engkau tidak haus, memancar seperti air. Sehingga engkau menjadi kuat terus. Itu perbedaannya. Makanya saudara, ya, katakan apa saudara? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau gitu menyembah Pak, dalam roh dan kebenaran. Menurut saya bahasa roh boleh. Bahasa roh ada. Tapi lihat dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang kemerincing. Walaupun aku mengetahui semua rahasia, punya iman sempurna, membedakan gunung, aku mengerti semua hikmat dan pengetahuan, bernubuat, tapi kalau nggak punya kasih tidak ada gunanya. Sehingga orang berkata, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat. Tuhan katakan, enyalah kamu sekali membuat kejahatan karena karunia. Terus bagaimana dengan bahasa roh? Silakan, memang ada. Di gereja kita memang ada. Tapi jangan banyak-banyak supaya jangan jadi tren. Supaya jangan orang gak bisa terus ikut-ikutan. Supaya kelihatan rohani. Tidak. Kita harus hati-hati. Kenapa saudara? Ya kita harus belajar semuanya itu. Kita lihat dulu. Boleh kita lihat. 1 Korintus 14 ayat 12 dan 13. Kita akan masuk penyembahan nanti ini ayatnya. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakan untuk membangun jemaat. Terus bahasa roh boleh nggak? Boleh. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Harus, tidak bisa tidak. Berarti ini saudara mesti tahu. 9 karunia itu. Semua 8 itu untuk membangun jemaat. Hanya cuma 1. Bahasa roh membangun diri sendiri. Loh, kan bangun diri sendiri baru bangun jemaat. Orang yang terlalu bangun diri sendiri dengan bahasa roh. Gak salah, itu bagus. Tetapi dia akan melalaikan kalau firman yang akan mengubah dia. Itu memang ada. Tapi firman lebih utama. Akhirnya dia lupa baca terus doa bahasa roh. Lupa baca firman Allah. Ini yang bahaya. Dan kalau orang berbahasa roh, saudara harus menafsirkannya. Kalau tidak dia tidak bisa. Kata Paulus, aku lebih baik ketemu cuma 5 kata yang dimengerti daripada ribuan bahasa roh yang dia tidak dimengerti. Saya tetap setuju bahasa roh karena kita ada saudara. Tapi kalau tidak menafsirkan, kurangi. Bukan tidak boleh, kurangi. Supaya jangan menonjol. Supaya jangan menganggap itu jadi tren. Seakan-akan kalau bahasa roh itu membuat orang datang di gereja, hebat, hati-hati.
Yang datang ke Tuhan itu haruslah orang yang punya hati yang benar kepada Allah. Terus, gimana cara menyembah? Wahyu 4 ayat 10. Cepat, tinggal 100 ayat. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Takhta Allah, ada makhluk yang menjaga Tuhan di sini. 24 tua-tua duduk di sini semua. Tidak ada yang bisa masuk. Ketika mereka kudus, mereka semua tiarap semua. Sudah doa. Sudah doa menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan? Anggap aja ini mahkota. Ketika dia menyembah Tuhan, lemparkan mahkota itu. Ketika kita sekarang nyembah, jangankan nyembah ini. Oh, haleluya. Ngambil mahkota. Bukan lemparkan mahkota, ngambil mahkota. Kalau menyembah, saudara lihat gerejaku penyembahnya hebat. Ini ada Tuhan. Oh, hati-hati loh. Kalau engkau menyembah sungguh-sungguh, lemparkan mahkotamu. Doakan orang lain yang susah. 14 ayat 7. 14 ayat 7. Wahyu. Dia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah. Dan muliakanlah Dia. Bagi orang yang menyembah Dia. Lihat itu. Muliakan Dia karena telah tiba saatnya penghakiman. Dan sembahlah Dia. Jadi orang menyembah Tuhan itu harus takut akan Allah. Dan memuliakan Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Ini yang benar. Kalau begitu kita lihat lagi. Mazmur 96 ayat 9. Perhiaskan kekudusan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan Allah dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Runtuhkanlah semua berhala. Ketika kita sombong kita, geger kita, ego kita. Sombong kita mau terkenal. Itu harus dibuang semuanya. Melalui saudara Zefanya 2 ayat 11. Tuhan akan mendahsyatkan mereka. Sebab Ia akan melenyapkan para Allah di bumi ini. Berhala harus dibuang. Dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa. Jadi bangsa yang menyembah harus membuang semua berhala. Kesombongan, kebencian, sakit hati, iri hati. Menyembah Tuhan menghadap kepada Allah yang kudus yang tahu hati kita. Kita ada sombong, ada iri. Tuhan tahu, gak bisa buang gitu, Tuhan tahu. Tapi tetap rendah hatilah. Dan itu belajar untuk dibuang. Kurang 50 ayat. Wahyu 15 ayat 4. Siapa yang tidak takut, ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu. Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Yaitu di dalam Tuhan itu, saudara harus tahu, kudus, memuliakan, dan hidup dalam kebenaran. Saudara lihat semua ini, hal ini. Dan yang terakhir, tinggal satu berarti. Saudara tinggal satu, puji Tuhan dosa. Ya memang mau cepat pulang rasanya lebih senang. Tapi memang saya tahu juga kecapean kok. Saya juga senang juga berhenti. Tapi senangnya bukan karena gak dapat firman lagi, bukan. Karena memang udah dengarnya kebanyakan juga. Tapi kita besok ketemu lagi. Matius 4 ayat 10. Bedanya setan. Kita lihat. Ketika pencobaan ketiga. Setan datang kepada Tuhan. Setan minta apa? Sembahlah aku. Seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Saudara mau menyembah Tuhan supaya dapat semua? Iya dong Tuhan, aku menyembah Tuhan. Supaya kaya, diberkati, terkenal. Pendeta gerejaku besar, jemaatku banyak. Tidak peduli kerja lain habis, gak persoalan. Karena mereka kurang penyembahan. Tunggu dulu. Setan berkata apa kepada Tuhan? Sembahlah aku, kuberikan seluruh harta ini dunia. Tapi Tuhan ngomong apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kan sama, engkau nyembah aku, tak kasih seluruh harta.
Kenapa engkau suruh aku menyembah kamu Tuhan? Ya, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bukan aku kasih semua. Karena engkau memang harus berbakti, sayang. Katakan amin dulu. Beda enggak? Saudara sekarang diajar menyembah di gereja untuk apa? Supaya kaya terkenal kan? Supaya kita menjadi hebat. Tapi Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Bukan kekayaan. Karena itu kamu harus berbakti. Kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan Allah. Biar segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak tertandingi. Di luar pikiran akal kami. Engkau yang mendiami bumi. Engkau yang mengasihi. Kekudusan-Mu tiada terkira. Kami tidak pernah mengerti bahwa Engkau mencintai kekudusan. Engkau harus dalam kekudusan. Setiap orang harus berdasarkan kekudusan. Setiap orang harus tenggelam di dalam firman-Mu. Setiap orang harus masuk di dalam hidup rencana-Mu ya Tuhan. Supaya setiap orang tidak lagi dibawa kuk agamawi. Tidak dibawa kuk daripada rohani. Tidak dibawa kuk dari hukum Taurat. Supaya kami tidak kembali kepada just teaching. Kami kembali kepada Jesus teaching. Kalau gereja, ajaran gereja itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada penyembahan bahasa roh, ada pujian, ada baptisan yang berbeda. Tetapi ajaran Yesus mengajarkan hatimu yang bersih. Just teaching tidak salah. Tapi just teaching itu terlalu bertele-tele. Kembali kepada back to Jesus teaching. Jangan menurut gereja kita. Doa yang panjang supaya diberkati. Doa yang lain. Puasa yang panjang supaya diberkati. Penyembahan yang panjang supaya diberkati. Pujian yang panjang diberkati. Perbulannya supaya diberkati. Semua ngomong baptisan ini benar. Pusing. Itu kuk. 10 gereja, 10 peraturannya berat. Mati kita kalau semua dilakukan. Tapi Jesus teaching. Kalau engkau mengampuni, kamu diampuni. Kalau engkau berdamai, Tuhan akan kasih kamu. Kalau engkau suci, ketemu Tuhan Allahmu. Kalau engkau murah hati, Tuhan akan murah hati kepadamu. Kalau engkau memberi, Tuhan akan memberi. Kalau engkau mengampuni, Tuhan akan mengampuni. Tuhan terlalu baik. Semua sudah disediakan bagi kamu. Sebelum kita minta, Dia sediakan. Tapi kami belum menerimanya. Karena engkau belum melakukannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, urapi kami semua di tempat ini. Tidak ada kata lain Tuhan. Kami tidak mau dibawa kuk. Sehingga kami lupa untuk cari Tuhan. Kami hanya ada di pelataran gereja. Kami sibuk dengan kekaguman, dengan semua tata cara agama. Yang menyibukkan, menyakitkan, membuat kami mati. Sehingga kami banyak di pelayanan. Yang sibuk lupa untuk ketemu Tuhan. Kami lupa kalau tirai bait Allah terbelah jadi 2. Kami tidak pernah masuk di dalam ruang Maha Kudus. Biar semua orang yang kagum dengan semua tata cara agama. Semua orang yang bangga dengan semua pelayanannya. Meninggalkan kekaguman dan kebanggaannya. Karena mereka rindu untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Tidak ada satupun yang aku banggakan. Tidak satupun aku yang kagumi. Walaupun aku seorang pelayan Tuhan. Walaupun pernah aku setan melakukan mujizat. Bahkan membangkitkan orang mati. Tidak ada yang aku banggakan Tuhan. Karena aku mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Kau urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau bentangkan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh hati yang baru, pikiran kami terbaru Tuhan. Supaya kami dapat menangkap semuanya ini dan berbalik kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Berdoa, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami mendekat kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan memandang wajah-Mu. Berada intim bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan kami mau berdoa. Untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit.
Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan keriaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalah